Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarawati dari kelas 12 SMK 2. Di sini saya akan membahas tentang penanganan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Era Orde Lama, Orde Baru, dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga extrajudicial action. Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparatur penegak hukumnya. Tindakan pidana korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pengguna sosial media, ekonomi masyarakat, politik, bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak kendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi pada kehidupan berbangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah, seperti tersebut dalam Alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Warga negara berhak hidup aman, damai, tentram, dan terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Dalam proses penegakan hukum tersebut, kejahatan korupsi dapat sesuatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum bang pilih. Tidak hanya hal memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun menjadi sebab perlakuan penegakan hukum, aparat kepolisian dan kejaksaan bukan disebabkan karena kasus korupsi sering dipandang sebagai kasus membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK. Sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Pemberantasan tindak korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, survei, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan korupsi di Indonesia selama 50 tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang sangat memperhatikan. Meskipun sudah ada upaya pemberantasan korupsi, bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin canggih, yaitu dilakukan secara terorganisir dan sangat rapi, baik pada saat melakukan tindak pidana korupsi maupun pada waktu menghadapi pemeriksaan penegak hukum. Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata, akan tetapi juga merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti, terutama sejak pemerintah Orde Baru. Tindak korupsi ditandai dengan kebocoran keuangan negara dan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan
di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegah korupsi. Adapun berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain sebagai berikut. Selain bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadi kebocoran atau korupsi. Dalam hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Adapun 4 faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindak korupsi yaitu sebagai berikut. Hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam undang-undang. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan gerundelan publik, adalah hukuman yang dijatuhkan hakim bagi para koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, sebab berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan, usaha preventif, yaitu salah satunya dengan pengalaman spiritual keagamaan dan tahap penegakan hukum. Tindakan represif bahwa beban pembuktian dalam persidangan di pengadilan harus dibebankan kepada terdakwa dan tidak lagi dibebankan kepada jaksa. Jaksa hanya cukup membuat dakwaan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus. Kesimpulannya, tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Saat ini masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas terik. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindak hukum terhadap kasus korupsi. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Pemerintahan menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan umum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Dan saya punya saran, yaitu korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, maka upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi,
dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Salah satu langkah yang harus diambil dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang telah ada, termasuk di dalamnya prosedur dalam penanganan perkara korupsi secara keseluruhan. Korupsi telah terjadi di segala kalangan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak swasta, dan mulai dari kalangan pelaksana sampai pejabat maupun manajer. Maka selain upaya peninjauan kembali berbagai produk hukum yang serta lembaga yang ada, unsur yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesadaran hukum tentang kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi bagi generasi saat ini dan bahkan bagi generasi yang akan datang. Sekian dari saya, informasi tentang penanganan korupsi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.